Halo semua, kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku memakai Suzuki Katana ke Jakarta. Nah, jadi si Katana ini memang bukan pertama kali dia ke Jakarta, tapi ya kali ini aku akan buatin aja videonya. Nah, jadi untuk perginya itu aku ambil patokannya dari Tol Baros, gerbang Tol Baros 2, dan itu tuh jam 6.45 pagi. Dan aku sampai di Jakarta atau aku ambil patokannya di gerbang tol Halim Utama itu 9.25 gitu. Dan yang dimana itu berarti kita hanya memakan waktu 2 jam 40 menit. Nah, tapi itu kan aku istirahat dulu ya di rest area, bukan istirahat sih, ada keperluan yang seperti sarapan dan ke toilet gitu. Nah, aku berhenti di 2 kali rest area dan itu kurang lebih memakan waktu. Yang rest area pertama itu pas sarapan sekitar 45 menit, dan juga untuk yang kedua itu ke toilet sekitar 15 menitan. Nah, jadi 2 jam 40 menit dikurangin 1 jam istirahat, jadi totalnya ke Jakarta itu hanya dalam waktu 1 jam 40 menit aja, yang dimana itu luar biasa cepat untuk mobil kayak beginian. Nah, secepat ini emang kecepatannya berapa gitu? Nah, kecepatan yang aku pakai itu ya sekitar 80 sampai 100. Aku cukup konstan menjalankan mobilnya di kecepatan tersebut gitu. 80 sampai 100. Cuma mungkin kalau aku ambil rata-ratanya mungkin aku paling sering di sekitar 90 sampai 95, sekitar segitulah ya. Karena kan kalau dari arah Bandung ke Jakarta itu turunan gitu. Jadi memang enak mobilnya untuk digas karena dia nggak makan effort terlalu banyak. Nah, untuk feel di tolnya memang dia apa ya? Cukup biasa aja gitu. Dia nggak terlalu yang enak tapi nggak terlalu yang nggak enak juga. Mau 120, 130 itu masih oke. Tapi kalau di 120 tuh dia RPM-nya itu di sekitar 4000, yang dimana itu suara mesin tuh bener-bener masuk ke dalam. Dan menurutku untuk perjalanan jauh itu nggak enak. Paling kalau lagi nyusul-nyusul aja, atau kalau lagi kayak pengen bener-bener buru banget, atau ya udah pengen cepet banget nyampe gitu, 120 itu masih oke sih pakai Katana ini. Cuma ya udah aku bilang aku average-nya di 90 sampai 100-an aja kecepatannya. Dan untuk di Jakartanya sendiri, karena Jakarta itu identik dengan macet ya. Kalau misalnya orang berpikir Jakarta pasti langsung kepikiran tentang macet. Nah, tapi di sana memang aku nggak terlalu macet gitu ya, biasa aja sih, cuma memang padat doang jalannya. Aku ke tol dalam kota, ke daerah Senayan dan semacamnya, itu paling cuma berhenti-berhenti lampu merah, atau misalnya berhenti-berhenti, ya apa ya, kayak macet padat jalannya aja sih gitu. Jadi nggak ada yang traffic jam yang terlalu parah banget. Dan tentunya mobil ini aman, karena mobilnya ini kalau misalnya macet itu kan ya memang sih nggak aman-aman banget gitu ya, nggak kayak mobil-mobil baru yang bisa stay atau diem berjam-jam sambil mesinnya dinyalain. Nah, kalau si Katana ini khususnya unit yang aku pakai ini, dia cuma bisa sekitar kurang lebih 1 jam, atau seringnya sih kurang ya, kalau misalnya kondisi cuaca dan udaranya itu panas, mungkin dia 1 jam kurang itu udah nggak tahan mesinnya, udah mati gitu mesinnya. Nah, tapi syukurlah macetnya itu, traffic jamnya itu nggak yang berhenti banget, masih ada maju-majunya. Jadi mesinnya itu masih bisa untuk nyala terus. Lalu untuk konsumsi BBM-nya, ini memang kan ini rutenya kombinasi ya. Ya memang sih lebih banyaknya tol, dan di Jakartanya pun, di dalam kota Jakartanya pun itu aku banyaknya pakai tol dalam kota dan tol bandara gitu ya. Nah, jadi di situ tuh aku mendapatkan konsumsi setelah trip kemarin itu sekitar 1 liter untuk 12 kilometeran. Yang dimana itu bukan angka yang baik, tapi bukan angka yang buruk juga. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama mobil-mobil baru, contohnya seperti Agya, Ayla, atau ya mobil-mobil kecil gitu, Agya, Ayla, Calya, Avanza, dan semacamnya, pasti figur konsumsi BBM ini terlihat boros. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama mobil-mobil yang umurnya sama gitu, apalagi yang mesinnya lebih besar, ya mobil ini cukup irit lah 1 liter untuk 12 kilometer. Dan ya, apakah menurut kalian ini irit atau misalnya ini boros? Ya sampaikan aja di kolom komentar ya, kalian biasa pakai mobil apa ke Bandung Jakarta itu biasanya konsumsinya berapa? Boleh banget komen di bawah. Nah, paling apa ya, sesuatu yang bikin paling aku agak-agak greget gitu ya, mobil ini agak lemot gitu ya. Wajar banget, lagi-lagi ini wajar banget. Karena apa? Karena dia tuh mesinnya kan kecil ya, dia mesinnya F10A hanya dengan kapasitas 1000 cc, dan horsepowernya juga cuma sekitar, aku agak lupa sih, 40, 50 atau 60 gitu, pokoknya kecil banget. Dan itu pun kan
figur horsepower tersebut didapatkan pas mesin dia masih baru. Sekarang udah hampir 30 tahun, pasti horsepower-nya udah bener-bener berkurang drastis. Ini memang bener-bener mobil ini nggak ada kendala sama sekali. Mobil ini udah berapa kali ya, udah cukup sering lah ke Jakarta gitu. Dan memang selama perjalanan ke Jakarta dan keluar kota lainnya pun si mobil ini bener-bener nggak pernah ada kendala di jalan, nggak pernah yang mogok di jalan gitu, nggak pernah, karena memang mesinnya kan diperiksa. Jadi kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya menurutku si Suzuki Katana atau Suzuki Jimny ini menurutku cukup banget layak untuk dipertimbangkan, khususnya kalau misalnya kalian yang masih bingung nih, apakah mobil ini bisa dipakai keluar kota? Bisa banget, karena udah terbukti sama aku udah pernah ke Pangandaran, ke apa namanya, ke Jakarta dan semacamnya, itu pakai mobil ini dan fine-fine aja, nggak pernah mogok, nggak pernah macem-macem, dan nggak pernah yang gimana-gimana. Paling drawbacknya dari si mobil ini tentunya kalau keluar kota itu nggak nyaman doang dan mungkin tenaganya kurang. Tapi sisanya mobil ini masih mantap banget untuk dipakai ke luar kota. Jadi ya kalau misalnya kalian ada pendapat lain tentang Katana ini atau mau sharing juga tentang Katana ini, misalnya udah pernah dipakai kemana aja, boleh banget sharing di kolom komentar di bawah. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat.